Hai, selamat siang ya. Eh, Punya sakit keluhan di daerah ulu hati? Mungkin ada. Nah, sebagian orang yang mengalami keluhan nyeri ulu hati biasanya disertai dengan keluhan yang lain. Nah, di praktek dokter itu sering sekali keluhan nyeri ulu hati itu disertai dengan keluhan pusing berputar, kalau berjalan seperti orang mau jatuh, kemudian rasa asam di mulut, rasa ada yang nyangkut di leher, kemudian dadanya panas, berdebar-debar, bahkan ada yang mengeluh kaki tangan dingin, bergemetar, kesulitan tidur, dan bahkan ada yang rasanya tiba-tiba sesak napas seperti orang yang kehilangan pernapasannya atau seperti orang yang dicekik. Nah, gejala apa sih ini? Sebenarnya gejala ini masuk ke dalam gejala psikosomatik, yaitu gejala di mana seseorang itu psikisnya atau jiwanya terganggu. Biasanya sih karena berasal dari pola pikir, kemudian disertai dengan rasa takut yang berlebihan, rasa cemas yang berlebihan, atau sedih yang berlebihan yang akhirnya menimbulkan gejala fisik atau somatik yang tadi dokter sebut. Ada gejala yang berupa pusing, mau jatuh, belakang leher kaku, kemudian kaki tangan dingin, gemetaran, sulit tidur, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa menghilangkan gangguan psikosomatis ini? Dan yang kita tahu adalah gejala psikosomatis itu adalah gejala yang berasal dari diri sendiri. Biasanya gejala psikosomatis itu muncul karena sesuatu yang bersifat psikis ya. Misalnya ada rasa kekhawatiran kita yang cukup berlebihan, ada yang membuat kita sedih cukup berlebihan, atau ada fisik kita yang terganggu. Kadang-kadang misalnya jempol kaki kita bengkak atau lutut kaki kita nyeri yang membuat kita sakit pada waktu kita berjalan, atau tangan kita nggak bisa kita gerakan. Itu kadang-kadang juga bisa membuat seseorang mengalami depresi atau kecemasan yang berlebihan. Nah, kalau penyebabnya karena penyakit fisik, tentu dengan menghilangkan atau mengurangi gejala fisik yang terjadi, maka gejala psikosomatisnya pun akan ikut mereda, bahkan ikut menghilang. Tetapi jika gangguannya berupa rasa khawatir berlebihan, fobia berlebihan, mungkin perlu obat-obat yang sifatnya bisa menenangkan jiwa, sehingga untuk terapinya kita butuh konsultasi dengan ahlinya, ya ini dalam hal ini ahli jiwa. Dan untuk menghilangkan gejala-gejalanya mungkin kita bisa memakai obat-obat mah yang kita kenal. Kemudian cara tidurnya mungkin posisinya harus miring ke kiri atau duduk, tidur posisi setengah duduk. Misalnya 30 derajat atau 40 derajat, yang membuat asam lambung tidak mudah naik ke daerah dada pada waktu kita tertidur. Kemudian belajar untuk menahan emosi, karena ketika emosi kita menyala atau meletup, maka yang terjadi adalah jantung kita akan berdetak lebih kencang. Kemudian sphincter oesophagus atau kerongkongan bagian bawah yang menghubungkan antara lambung dengan kerongkongan itu terbuka. Dan itulah yang memudahkan asam lambung mengalami refleks naik ke daerah dada yang akan menimbulkan keluhan nyeri ulu hati, dada panas, berdebar-debar, sesak napas. Nah, selama kita menderita keluhan itu mungkin ada makanan tertentu yang tidak boleh kita konsumsi. Misalnya cabai, kemudian merica, kemudian buah-buah yang asam, kecut, bahkan bergetah. Misalnya apa? Nangka yang baru kita petik itu kan ada getahnya. Kemudian salak itu untuk sementara mungkin kita tunda dulu sampai gejalanya menghilang. Kemudian untuk menghilangkan sebabnya mungkin kita harus lihat apakah penyebabnya karena gangguan fisik kita. Sehingga kalau gangguan fisik kita berupa misalnya gangguan pada lutut kita, mungkin bisa berkonsultasi dengan dokter ahli penyakit dalam atau ortopedi. Kemudian
tendon-tendon yang kita nyeri yang sering sekali sebagai penyebab kok bisa lama nyerinya sehingga mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Atau kalau penyebabnya karena psikis, mungkin kita butuh obat-obat jiwa dan berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater untuk bisa menghilangkan sebabnya supaya kita tidak selalu menggantungkan pada obat-obat penenang. Demikian rekan-rekan topik kita tentang gejala-gejala yang sering kita sebut dengan gejala psikosomatik. Bye.